Ya, Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Naura Akila dengan NIM 24000131145 dari Fakultas Psikologi. Nah, aku akan menceritakan perjalanan hidupku. Ini kisahku. Cut dulu. Ini kisahku. Pertama, aku kan aslinya Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu. Aku dari TK aku di Palu, tepatnya TK Al Herat. Nah, di situ di TK itu ya gimana ya, aku tuh selama TK tuh banyak bermain. Terus kalau di TK aku tuh pasti kita setiap siang tuh pasti dapat makan siang, dan makan siangnya itu bisa dibawa pulang, jadi bisa dimakan di tempat terus nambah dibawa pulang bisa. Terus aku pas TK, kebetulan nenekku adalah kepala sekolah di TK itu. Jadi kayak aku tuh lebih enjoy waktu TK. Kayak sempat sih waktu di TK tuh ada yang gak suka sama aku, yang namanya anak kecil ya kan. Pasti kayak gak sukanya tuh main-main pukul apa gimana gitu. Tapi aku sebagai cewek Power Ranger, aku bales. Tapi nggak separah itu. Terus aku juga di TK, mainan favoritku tuh luncuran. Jadi aku suka main luncuran, aku suka main ayunan. Terus kalau di TK tuh aku selalu ditungguin sama opaku atau kakekku. Pokoknya setiap aku dari datang sampai pulang aku tuh ditungguin. Terus beralih ke SD. Nah, SD aku juga tetap di Palu. Waktu SD sih biasa-biasa aja ya. Aku memiliki kayak teman circle gitu, isinya 6 orang. Aku sama teman-temanku cewek semua. Waktu SD aku aku tuh waktu SD jujur rajin banget sekolah. Kayak dari teman-temanku aku doang yang nol untuk izin, dan sakit aku nol. Aku benar-benar masuk terus karena aku suka. Waktu SD aku punya teman dekat, terus habis itu aku suka ke kantinnya karena waktu di kantin SD tuh kan ada jual mainan. Aku suka banget beli mainan di SD tuh. Aku suka beli uang mainan, beli Barbie. Terus aku suka makan di kantin. Terus aku juga suka nyebrang karena kan SD ku itu, di sebelah SD ku itu ada masalah SD tetangga. Jadi aku suka nyebrang ke sebelah main sama anak SD sebelah. Terus habis itu udah aku main terus belajar. Tapi kalau untuk SD tuh kayaknya untuk kerja kelompok ada, tapi kerja kelompok tuh dikit banget. Jadi kita banyakkan kayak kerja tugasnya ya udah kerja tugas biasa-biasa aja. Terus aku waktu SD pasti kerja tugas tuh di rumah temanku. Udah habis itu SD ku gitu, pokoknya 6 tahun. Aku alhamdulillah waktu SD aku tuh dapat peringkat terus di 5 besar. Nah, beralih ke SMP, aku bisa dibilang waktu SMP adalah SMP swasta. SMP swasta yang bisa dibilang kalau di Kota Palu tuh SMP unggulan, namanya SMP Al Azhar Mandiri Palu. Nah, dan sebenarnya di SMP tuh aku punya sisi kelam, tapi gak bisa aku ceritain semua karena privasi aku. Tapi hanya sekedar dikit aja. Pokoknya aku tuh waktu SMP aku kurang semangat karena satu dan lain hal, karena ada masalah juga. Terus aku sempat di kelas 1 SMP atau kelas 7 aku sempat mengalami penurunan ranking. Aku peringkat 30 dari 30 siswa. Terus pas kelas 2 tuh kita udah covid. Di situ kita udah covid, jadi udah nggak ada perankingan, kita online selama beberapa tahun, benar-benar online. Jadi kita zoom. Terus dan yang di corona ini keluargaku sempat terkena covid. Kita sekeluarga sempat terkena covid. Aku, mamaku, adik-adik sepupuku, tanteku, omaku, kita semua terkena covid. Dan qadarullah setelah badai itu akhirnya kita semua bisa sembuh. Sampai sekarang ini kita semua masih aman, damai. Nah,
Oke, setelah itu pokoknya SMP aku gitu kisahku, kayak ya udah gitu-gitu aja. Terus habis itu beralih ke SMA. SMA aku awalnya di pondok, aku pondok pesantren Insan Cendekia Kota Palu. Aku di pondok pesantren tuh hanya sekitar 1,5 tahun, kemudian aku pindah ke madrasah biasa. Aku pindah dari pondok karena aku sering sakit, karena waktu di pondok itu aku kurang cocok sama suasananya, aku kurang cocok sama tempat tinggalnya, dan aku juga kurang mampu ini. Aku kurang mampu waktu di pondok, dan akhirnya aku pindah ke madrasah biasa. Nah, dengan itu karena aku SMP, aku mengingat aku berada di ranking 30 dari 30 siswa, maka waktu SMA tuh aku benar-benar gimana caranya aku harus bisa dapat ranking. Jadi mulai dari setiap ujian aku pasti belajar, aku rela-relain bangun setelah subuh, aku sholat subuh terus aku belajar. Aku kan selalu dibangunin sama orang tuaku, sama ibuku untuk subuh. Terus habis subuh aku benar-benar usahain aku harus belajar. Terus aku ikut les juga, aku di situ aku asah kemampuanku di setiap mata kuliah, di setiap mata pelajaran. Nah, di situ alhamdulillah di Mandua, setelah aku juga serius ikut pembelajaran, alhamdulillah aku di kelas itu kan kita 28 orang, aku alhamdulillah mendapat ranking 3. Aku kelas 10 ranking 3, terus kelas 11 ranking tetap 3, terus yang kelas 12 udah nggak pakai ranking. Terus habis itu beranjak ke masa-masa aku menjadi maba. Waktu itu aku sempat mengalami hal yang membuat aku terpuruk di maba, karena di situ aku benar-benar cita-citaku tuh masuk UGM. Aku pengen masuk UGM, tapi aku dituntut orang tuaku, bukan dituntut sih, aku disarankan orang tuaku, mamaku, untuk masuk Polwan. Nah, aku sebenarnya nggak mau, cuman karena mungkin pilihan orang tuaku terbaik, jadi aku iyakan. Tapi mungkin karena bukan jalannya juga, aku akhirnya nggak jadi ikut Polwan, dan aku di situ juga nggak ikut SNBP, aku nggak ikut SNBT. Disitulah aku benar-benar kayak, kenapa sih diriku ini? Aku benar-benar marah sama diriku sendiri. Aku gagal ikut Polwan, aku juga nggak jadi UGM. Aku benar-benar marah, kayak aku nih benar-benar plan ya. Aku sampai marah ke diriku sendiri. Cuman tiba-tiba di situ omku ngasih saran kalau di UAD pun ternyata psikologinya tuh akreditasinya sama kayak UGM, dan ternyata ada juga tuh termasuk swasta elit di Jogja. Jadi aku bener-bener merenung selama 3 hari. Aku kayak, oh iya deh, nggak apa-apa, mungkin emang di UAD jalanku. Dan alhamdulillah pas pembukaan pendaftaran, aku mengikuti pendaftaran UAD jalur rapor. Aku mengikuti pendaftaran UAD itu pakai jalur rapor, dan alhamdulillah waktu pengumuman aku keterima di jalur rapor, dan alhamdulillah sekarang aku menjadi maba UAD psikologi. Dan ya guys, cita-citaku ke depan insya Allah aku pengen banget ambil PIO, tapi aku juga kalau diizinin dan memang jalannya ada, aku ambil PIO dibarengi sama klinis. Aku juga pengen buka praktek, tapi aku juga pengen kerja di perusahaan. Insya Allah terjadi ya, amin. Dan aku juga tentunya aku ingin membanggakan keluarga aku, orang tua aku ya, karena mereka yang banting tulang untuk aku menjadi sekarang ini. Jadi nggak mungkin aku akan sia-siakan semua itu. Oke guys, jadi gitu aja. Jangan lupa masuk UAD. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.